Baik, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan jenis penting dalam bidang kehutanan. Apa saja itu, nanti bisa kita cermati satu persatu. Hanya perlu dipahami bahwasanya jenis penting dalam kehutanan cukuplah banyak. Namun demikian, mengingat keterbatasan waktu, kami pilihkan beberapa saja. Yang pertama adalah eboni atau kayu hitam, Diospyros celebica. Ini Ebenaceae familinya, dan kalian bisa menjumpai pohon ini di beberapa lokasi di Fakultas Kehutanan UGM. Ada yang di barat masjid, ada juga yang di selatan gedung B. Di selatan gedung B cukup besar, saya kira kalian akan mudah untuk menemukan pohon ini. Ini habitatnya di hutan hujan dataran rendah. Banyak kita jumpai di Pulau Sulawesi, sebagaimana namanya ini Diospyros celebica. Dulu nama Pulau Sulawesi adalah Celebes, sehingga memang banyak dijumpai di sana. Namun demikian di hutan pendidikan Wanagama kita juga menjumpainya. Mengapa bisa? Karena memang ada kesamaan habitat, di mana sama-sama hutan hujan dataran rendah, kemudian sama-sama tapaknya itu kurang lebih mirip. Jadi musim panasnya cukup panjang, kemudian memiliki ketegasan antara musim kemarau dan musim penghujan, serta tapaknya didominasi oleh kapur. Kalau melihat tajuknya, ini antara semi pagoda sampai memanjang, jadi tinggi langsing. Bagus untuk pekarangan rumah yang luasnya terbatas, karena memang tinggi langsing, memanjang ke atas. Dikatakan semi pagoda karena memang sebagian cabangnya itu plagiotrop. Dia memiliki percabangan yang plagiotrop ke arah samping, kemudian di ujungnya itu menggantung. Nanti pada bagian yang hampir mendekati ujung tajuk, dia masih ke arah ke atas, begitu proses untuk menjadi plagiotrop atau mendatar ke samping. Ciri khasnya kulitnya hitam, beralur mengelupas kecil-kecil. Nah, untuk duduk daunnya mau dicermati sisi kanan ini, duduk daunnya berseling, jadi kiri kanan bergantian, dan mengkilap. Nampak ada seperti lapisan lilin. Kalau kalian raba, ada bulu halus pada permukaan bawah. Jadi ini nampak seperti abu-abu, tapi sesungguhnya ini adalah bulu halus. Bulu halus yang merata. Pada saat berbuah, kalian akan menjumpai buah buni yang berbulu. Kalau kalian pernah makan buah sawo kecil, ya kurang lebih seperti itu, tetapi ini berbulu. Ini kenapa dikatakan penting? Karena memang merupakan kayu mewah yang dijual tidak per batang, melainkan biasanya per kilo. Jadi memang tidak murah, karena memang bagian dalam dari kayu eboni ini memiliki corak yang sangat indah. Di Jepang sendiri, kayunya digunakan sebagai tempat peribadahan umat Shinto. Di Indonesia juga dipakai sebagai ukiran, mebel karena memang coraknya bagus, patung juga demikian. Oke, yang pertama adalah eboni atau kayu hitam, Diospyros celebica. Mohon diingat-ingat ya, ini khas untuk Pulau Sulawesi. Selanjutnya, yang kedua adalah mimbo atau mimba. Mimbo dalam bahasa Jawa, mimba dalam bahasa Indonesia. Kalian harus berhati-hati, ini hampir mirip dengan mindi. Mindi sudah kalian pelajari pada famili Fabaceae, khususnya hutan dataran rendah. Nah,
Mimbo ini atau mimba ini sama-sama Fabaceae, tetapi ada perbedaan. Nanti kalian harus temukan di mana kira-kira kemiripannya dan perbedaannya. Tajuknya bulat sampai dengan oval. Kemudian perhatikan gambar paling kanan untuk daunnya bertipe majemuk. Benar ya? Bertipe majemuk. Kemudian menyirip, oke, tidak masalah ya, mudah sampai di sini ya. Tepinya bergerigi. Hati-hati. Apakah di mindi bergerigi? Mohon dicermati. Nanti kalau ada soal UAS membedakan antara mimba dan mindi, mohon jangan sampai terbalik-balik. Kalau bicara batang, kita bisa cermati dari warnanya yang abu-abu tua kehitaman. Ada alurnya. Kemudian gambar kiri terkait dengan pembungaan, malai, bertipe malai, ya bentuknya malai. Malai jangan lupa ada satu tangkai perbungaan, kemudian dia bercabang. Cabangnya kemudian bercabang-cabang lagi dan bunga ada di sana disertai dengan tangkai bunga. Nah, nanti kalau sudah menjadi buah, sebagaimana gambar yang tengah ini, buahnya buni. Seperti tadi di ebony juga buni. Ini pun buni. Nah, oleh masyarakat, ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan alami insektisida. Jadi pembasmi serangga tetapi yang alami, karena tidak menggunakan bahan kimia. Itu yang kedua, mimba, Azadirachta indica. Azadirachta indica. Baik, sekarang yang ketiga, kita belajar famili Santalaceae, sangat terkenal di Indonesia Timur, yaitu cendana, Santalum album. Kalau ke Indonesia Timur, seperti di NTB, NTT, kalian akan banyak menjumpai ini. Nah, kalau hari ini kita bisa menjumpai pula di hutan pendidikan Wanagama. Habitatnya hampir mirip, jadi kering, banyak musim kemaraunya, panas, kemudian tanahnya berkapur, sebagaimana di Wanagama. Ini sangat disukai oleh cendana. Tajuknya antara membulat dan oblong. Kemudian coba perhatikan batangnya yang kiri bawah ini adalah batang cendana yang dipotong, biasanya dicuri orang. Karena memang harganya mahal. Ini kayu mewah yang diperjualbelikan itu dalam bentuk kiloan, bukan per batang lagi. Mengapa kiloan? Karena memang mengandung minyak. Mengandung minyak. Kalau kayunya itu diekstrak, dia mengeluarkan minyak yang wangi. Makanya dia diperjualbelikan kiloan. Nah, kulit ini berwarna abu-abu gelap, beralur dan kasar. Ketika muda dia masih coklat susu atau coklat begitu kurang lebih, lama-lama ini menjadi abu-abu gelap, beralur dan kasar. Untuk daunnya, perhatikan yang kanan, daunnya ini adalah bersilang berhadapan, artinya ada dua daun yang berhadapan, kemudian di bawahnya dua daun lagi yang berhadapan, tetapi posisinya antara yang atas dan bawah ini bersilang. Jadi bergantian, utara selatan, kemudian di bawahnya timur barat, di bawahnya lagi utara selatan, dan seterusnya. Kalian sudah dapatkan teorinya sebelum UTS. Baik, untuk buahnya buni, ini yang atas kanan, berwarna merah kehitaman jika tua. Awalnya hijau, lama-lama kemudian menjadi hitam. Cendana, Santalum album dari famili Santalaceae. Yang keempat adalah ulin, Eusodiroxylon swageri, dari famili Lauraceae. Umumnya kita jumpai di Kalimantan, di Sumatera. Famili Lauraceae sendiri di hutan-hutan hujan tropis sangat banyak, tapi tidak semuanya itu bernilai penting. Nah, salah satu yang paling penting dan hari ini sudah langka adalah, dan sangat dilindungi tentunya, adalah ulin.
Coba cermati gambar di kanan, bagaimana tipe dan bentuk daunnya. Kalau dari daunnya, daun muda kemerah-merahan. Jadi ketika ini masih muda, pucuknya itu kemerah-merahan. Kemudian dia berubah seperti ini, menjadi agak hijau muda, menjadi hijau tua. Daunnya juga terkulai, ya, terkulai begitu. Kalau kalian sempat mencermati dari jauh, itu bandirnya tinggi. Jadi pohon ini memiliki bandir yang tinggi, kemudian kulit batangnya bersisik, namun demikian dia lunak. Nah, kalau beruntung kalian menjumpai buahnya, ya kurang lebih seperti mentimun begitu, seperti mentimun tetapi di ujung pangkalnya itu meruncing. Kalau mentimun kan dia tumpul ya, kalau ulin ini meruncing. Dan bedanya kalau timun itu kulitnya lunak, sedangkan ulin itu sangat keras. Jadi dia memiliki tempurung biji sangat keras, dan di permukaannya itu seperti ada gambarnya, ada ornamennya. Kenapa ini penting di dunia kehutanan? Karena memang kayunya kuat dan awet. Dia bisa tenggelam dalam air, dalam artian karena dia awet di dalam permukaan air, biasanya masyarakat hutan di Kalimantan menjadikan kayu ulin sebagai kayu rumah atau tonggak-tonggak kayu rumah yang tenggelam di dalam sungai. Kemudian untuk atap biasanya juga menggunakan sirap kayu ulin. Dari kayu ulin yang kemudian ditipis-tipiskan seperti triplek seperti itu. Tetapi ini kuat sekali, sehingga kalaupun hujan, atapnya itu tetap kuat, bahkan semakin kuat ketika terkena air. Jadi wajar kalau banyak digunakan sebagai tiang dermaga, kemudian papan lantai rumah panggung. Baik, itu dia ulin Eusederoxylon swageri. Berikutnya kita akan belajar beberapa penampakan atau morfologi ulin di lapangan. Ini bandirnya. Mohon perhatikan, bandirnya ini tinggi, besar, tetapi tidak memanjang. Tidak memanjang. Ya, jadi dia dekat dengan pangkal batangnya, tetapi tidak memanjang jauh sekali. Karena ada beberapa jenis pohon yang juga seperti itu. Ini ketika berada di pohon, buahnya kelihatan dari bawah seperti ini. Kalau sudah jatuh seperti yang kanan bawah ini dan kanan tengah. Ini kelihatannya kecil, tapi sejatinya ini seukuran timun atau bahkan lebih besar sedikit. Ketika menjadi bunga seperti gambar yang tengah bawah ini. Oke, bertipe malai. Berikutnya kita belajar salah satu jenis yang sangat penting juga di hutan Kalimantan, Sumatera, khususnya di hutan rawa gambut. Kita punya hutan ekosistem gambut. Nah, salah satu jenis yang paling cocok atau sesuai adalah ramin. Ramin. Kalian mungkin juga pernah mendengarnya. Ini sangat populer di hutan rawa gambut khususnya Gonistylus bancanus. Batangnya bulat, silinder, monopodial, lurus seperti ini. Kemudian tajuknya itu kecil, di atas kecil, tidak raksasa ya. Kalau Dipterocarpaceae seperti keruing, itu dia pohon raksasa, tajuknya bisa besar. Kalau ramin ini membulat kecil tajuknya. Tetapi ya ini, batangnya bisa besar, lurus, monopodial. Kemudian kalau kalian bisa meraba daunnya, ini permukaan bagian atasnya mengkilap. Ya, sekilas dilihat seperti ada lapisan lilinnya. Kayunya ringan, warnanya terang, dan banyak digunakan untuk mebel, knockdown. Ya, sangat sesuai, sangat cocok. Makanya dia diburu oleh orang dan diperjualbelikan. Oke, bisa dipahami ya raminnya. Baik, selanjutnya kita belajar bagaimana ramin-ramin lainnya. Ada ramin darah yang Gonistylus affinis,
daunnya berbeda dengan yang Bangkanus. Nah, bisa kalian lihat di sini daunnya berbeda. Bisa dibandingkan sebentar bagaimana penampakan tulang daun sekundernya. Kalau Bangkanus ini tulang daun sekundernya menonjol, kelihatan dia tekuan-tekuannya kelihatan jelas. Tetapi pada Pramindara tidak begitu terlihat dan ukuran daunnya lebih kecil. Untuk bunganya hampir sama. Baik, jenis berikutnya yang mohon untuk bisa diingat-ingat juga, ini juga banyak di hutan-hutan di Jawa, yaitu rengas, Gruta rengas. Familinya Anacardiaceae. Kalau dilihat sekilas, dia seperti daun mangga. Ya, melihat daunnya sekilas seperti daun mangga. Tetapi ada beberapa perbedaan. Memang getahnya sama dengan mangga, warnanya hitam. Warnanya hitam. Jadi di permukaan batang ini keluar getah berwarna hitam sebagaimana pohon mangga. Tetapi pada rengas ini kayunya indah karena warnanya merah kecoklatan. Nah, ini berbeda dengan mangga. Dan pada rengas ini kayunya kuat dan awet. Bisa digunakan untuk papan, di lantai, bisa juga daun pintu. Nah, makanya ini juga dicari orang. Tetapi kalian supaya ingat-ingat, rengas ini biasanya kalau kalian berada di sekitarnya akan terasa gatal. Bisa karena bulu-bulunya yang mengenai kalian, atau barangkali malah kalian menyentuhnya secara langsung bulu-bulu tersebut. Makanya bulu-bulu ini menyebabkan kulit kita, terutama yang alergi itu bisa menjadi gatal. Ini mohon hati-hati betul kalau menjumpai pohon rengas. Selanjutnya kita akan belajar durian. Durian ini beda dengan durian yang biasa kalian makan di kota. Ini adalah Durio carinatus. Familinya Malvaceae. Durian ini tidak begitu besar. Yang menarik adalah warna daging buahnya. Itu berwarna-warni. Ada kalanya oranye, ada kalanya berwarna merah atau merah pink. Sekali lagi ukurannya lebih kecil dibandingkan durian biasa yang kita makan. Ini kalau di Kalimantan, ini misalnya kita kenal dengan lai. Tidak begitu berbau sebagaimana durian yang kalian makan. Tetapi ini memang ya biodiversity. Kita memiliki banyak jenis durian. Untuk itulah kalian supaya mengetahui hal seperti ini. Nanti ada lagi model durian burung. Kalian bisa cermati perbedaannya di mana. Durian ini memiliki kayu yang kuat dan awet, sehingga juga dicari. Karena memang kuat dan awet. Nah, sayangnya memang ketika dia berbuah, dan orang mementingkan kayunya, nah ini yang bahaya. Padahal buah ini walaupun tidak seenak durian yang Durio zipentinus, kita meyakini bahwasanya ini menjadi makan seluruh alam, bisa jadi makanan monyet atau sebangsanya. Nah, kita tidak tahu. Kita makan pun juga enak ini, tapi tidak semanis sebau Durio zipentinus. Kayunya sering digunakan sebagai bahan bangunan utama maupun kusen. Durian Durio carinatus. Baik. Selanjutnya kita akan belajar durian burung. Nah, mungkin ada yang belum pernah melihat. Ini pohonnya sebelah kiri memiliki banir yang tipis dan lebar. Dan saya kira ini juga tinggi. Nah, buahnya kalau dilihat di atas menggantung seperti ini. Warnanya, warna kulit buahnya maksud saya itu ungu gelap kehitaman. Ukuran buahnya juga lebih kecil daripada durian kita sehari-hari itu. Nah, untuk kayunya yang sebelah kiri ini nampak banir,
Ini mudah dikerjakan dan kuat, termasuk kayu komersial kelas 1. Ya, jadi sama dengan durian yang sebelum ini, Durio carinatus. Bisa untuk bahan bangunan utama, artinya tiang-tiang utamanya itu, bisa juga untuk kusen. Selanjutnya, kalian bisa jumpai ini di kampus, sisi barat gedung B, ada kenari, kanarium. Familinya adalah Burseraceae. Nah, beberapa genus yang masuk dalam kelompok kayu komersial kelas 1, ini salah satunya kanarium ini. Nah, dalam Burseraceae ini selain kanarium juga ada Dacryodes, ada Santeria dan ada Trioma. Nah, yang biasa umum dengan kita sehari-hari dan banyak ditanam adalah kanarium atau kenari ini. Ini kalau pas saya kecil, saya biasa ini sering mencari buah kenari ini. Kalau sudah tua, dia hitam seperti ini, kemudian kami ambil, kemudian kami pukuli karena memang bagian kulit buahnya itu cukup keras. Famili ini memiliki aromatik khas buah kedondong, ya sangat khas, segar begitu, dan kayunya kuat dan mudah diolah, bisa untuk bangunan utama dan kusen. Nah, buahnya sendiri memang bisa dimakan, hanya saja memang harus kita membutuhkan alat pukul, mungkin pukul besi atau batu untuk memukul bagian dalam dari kulit buah ini. Jadi di bawah kulit buah yang berwarna hitam ini akan ada daging buah, kemudian akan ada kulit bijinya. Kenari, kalau dibuat herbarium kering seperti ini kalian bisa bandingkan, ini Dacryodes yang sebelah kanan. Tadi saya sudah sampaikan kalau ada juga Dacryodes dan Santeria. Nah, yang kiri ini Santeria, yang kanan ini adalah Dacryodes. Adapun kenari bisa kalian bandingkan dengan yang kiri ini. Ini adalah daun kenari. Kalian bisa cermati. Untuk informasi lebih detail kalian bisa googling dan silakan kalau ingin membandingkan dengan Dacryodes sama Santeria. Coba cermati untuk pembungaannya. Kalau sudah seperti ini biasanya adalah male. Baik, saya kira demikian materi dari saya mengenai jenis-jenis penting dalam bidang kehutanan. Sekali lagi jenis ini sangat banyak dan ini kami pilihkan yang sebaiknya kalian kuasai. Nah, jenis-jenis yang lainnya saya tambahkan via Seamaster. Di sana ada mentau. Kalau di kampus itu ada di sebelah selatan masjid kampus kehutanan, mentau. Kalau kalian belum pernah ke kampus, kalian bisa baca paper yang saya sampaikan tautannya via Seamaster. Itu ada gambar mentau hari ini dan hari ketika alas mentau itu dibuka menjadi kerajaan Mataram Islam sekitar tahun 1500-an. Dan itu menjadi cikal bakal kota Yogyakarta. Jadi dulu memang kota Yogyakarta ini adalah alas atau berupa hutan, kemudian dibuka oleh Ki Ageng Pamanahan untuk menjadi ibu kota kerajaan Mataram Islam. Dan kemudian berkembang hingga hari ini, ibu kotanya berpindah-pindah, termasuk kemudian dibukalah setelah perjanjian Giyanti, dibuka alas Beringan yang sekarang menjadi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ada Simbu Filosofi dari Panggung Krapyak hingga Tugu Yogyakarta. Nah, silakan dibaca papernya, sekaligus kalian mungkin bisa bandingkan dengan negara Jepang. Beberapa pohon budaya yang mereka miliki dan pohon atau jenis-jenis pohon di hutan kota di sana. Kemudian tautan yang kedua, saya sertakan juga kantong semar sebagai salah satu yang khas di tropika. Kalian bisa
lihat sekilas kantong semar seperti apa sebagai bagian dari hutan rawa di Pulau Kalimantan. Walaupun kita tidak berada di Pulau Kalimantan, saya berharap kalian bisa melihat, mencermati seperti apakah kantong semar itu. Nanti silakan dicermati. Dan yang terakhir, saya minta kalian juga belajar binti. Binti ini adalah kayu khas di Pulau Sulawesi dan sekitarnya. Dia penyusun kapal pinisi yang sangat terkenal. Makanya ada beberapa jenis kayu di sana yang digunakan. Kalian bisa pelajari termasuk ulin, kemudian jati, kemudian beberapa kayu penggantinya hari ini. Baik, saya kira untuk pengantar seperti itu. Nanti setelah ini selesai, kalian mohon bisa melanjutkan dengan belajar mempelajari beberapa tautan YouTube yang saya sampaikan. Dan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan via email. Masih ada kurang lebih 8 menit, barangkali ada 1-2 penanya, disilahkan. By voice juga oke. Dibuka kameranya. Disilakan. Permisi Pak, saya izin bertanya. Silakan deh. Iya, sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam Pak, karena dari tadi sinyalnya juga hilang-hilangan. Izin bertanya terkait untuk yang tadi Mimba dan juga Mindi, kalau nggak salah ya Pak, mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik perbedaannya. Dan kemudian izin bertanya juga terkait ujian akhir semester besok, apakah kami belajar hanya dari YouTube atau link yang Bapak berikan, atau bagaimana Pak? Terima kasih. Baik, bagus Deviana. Jadi untuk perbedaan Mimba dan Mindi itu sengaja tidak saya jelaskan. Saya sudah sampaikan, mohon dicermati sendiri perbedaannya. Gambar Mimba tadi sudah kelihatan, dan gambar Mindi itu sangat banyak ya, di banyak jurnal dan juga di beberapa YouTube. Kalian bisa bandingkan, kira-kira perbedaannya di mana. Ya, kenapa dia bernama beda? Pasti ada perbedaannya, tapi memang hampir mirip. Ya, tolong dipelajari sendiri dan hati-hati barangkali keluar di ujian akhir. Baik, mengenai materi ujian akhir, apakah sampai UTS, apakah sampai UAS, ataukah keduanya? Kalau saya pribadi, yang paling penting adalah kalian berusaha mendapatkan materi juga dari kelas dendrologi A yang diasuh oleh Ibu Adrianti. Ya, jangan lupa kalian berusaha menemui teman kalian yang dendrologi A dan meminta beberapa file materi dari kelas A untuk pegangan kalian. Sejatinya tautan video YouTube saya itu isinya hampir sama dengan PPT di kelas dendrologi A. Mengapa saya sampaikan tautan video? Karena memang membaca PPT itu akan berbeda dengan melihat video. Biasanya mahasiswa lebih menyukai dalam bentuk video karena bergerak 3 dimensi, ada suaranya, itu lebih asik dan menyenangkan. Nah, adapun secara teori atau deskripsi kalian bisa lengkapi dengan PPT dari kelas dendrologi A. Begitu ya Deviana ya. Usaha dapatkan dari mereka. Kemudian materinya seberapa banyak? Materinya sebenarnya hanya setelah UTS hingga UAS. Termasuk sampai dengan hari ini. Ya. Tapi perlu diingat kalau kita bicara morfologi pohon, jenis-jenis pohon, nanti kalau pertanyaannya misalnya bedakanlah antara Mimba dan Mindi. Kalian akan membedakan daun misalnya. Daunnya bertipe majemuk. Itu adalah materi sebelum UTS. Daunnya bergerigi, tepi daunnya bergerigi, itu materi sebelum UTS. Kemudian bunganya berbentuk malai, itu materi sebelum UTS. Jadi sesungguhnya kedua materi sebelum UTS dan setelah UTS itu tidak bisa dipisahkan. Tapi kalaupun kalian tidak punya banyak waktu, oke, silakan dipelajari yang setelah UTS. Tetapi harus bersiap menjelaskan banyak perbedaan dengan ilmu yang kalian dapatkan sebelum UTS. Karena terkait dengan perbedaan daun, perbedaan bunga, perbedaan
buah. Termasuk perawaan juga. Monopodial, simpodial, bentuk tajuk, dan lain sebagainya. Begitu, Deviana, ada tanggapan balik barangkali? Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Berarti kami untuk Sama-sama. terkait materi, tanyanya ke kelas A saja ya Pak, untuk jadi acuannya juga, untuk tambahan. Ya, jadi untuk tambahan materi kelas A itu supaya didapatkan, karena memang besar kemungkinan nanti soal-soal itu akan dihimpun oleh Bu Adrianti. Jadi semua kelas akan memiliki soal yang sama, sehingga mohon materi dari kelas A kalian dapatkan. Adapun metode pembelajaran yang saya terapkan, misalnya saya menggunakan YouTube, saya menggunakan update status di Instagram, itu bagian dari proses pembelajaran supaya kita lebih asik belajar dendrologi. Tetapi intinya adalah jenis-jenis yang ada di PowerPoint yang disampaikan di kelas A, dan sebagian tadi sudah saya sampaikan juga di kelas B ini. Begitu, Dek. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Sama-sama. Silakan pertanyaan lainnya. Ada yang ingin bertanya? Saya menyadari memang mata kuliah dendrologi ini banyak hafalannya. Terlebih ada bahasa Latin. Ini memang tidak mudah untuk sebagian orang, tapi mohon berjuang kalian untuk menghafalkannya. Mohon kalian juga berjuang untuk mengingat-ingat deskripsinya sehingga bisa membedakannya. Ini kesempatan kalian menguasai jenis pohon yang nanti itu akan kalian pakai juga setelah bekerja di lapangan. Ketika kalian di lapangan bekerja sebagai apapun itu, mungkin di kebun raya, di Tahura, taman hutan raya, atau bahkan di hutan alam, itu akan menjumpai pohon. Dan kalian akan sering ditanya, ini pohon apa Mbak? Ini pohon apa Mas? Nah, ini materinya dari dendrologi ini. Makanya memang perlu dipersungguh, mumpung akan ujian sekaligus dipersungguh belajarnya. Bersungguh belajarnya, diingat-ingat betul termasuk deskripsinya, perbedaannya, nah, sehingga sekaligus menjadi bekal kalian nanti ketika bekerja. Silakan Elmara Anugrah, barangkali ingin bertanya? Enggak, Pak. Tadi saya relogin, jadi mute-nya belum otomatis gitu. Oh, baik. Silakan, ada lagi? Kalau kalian bisa menjumpai contoh-contoh soal dari kakak kelas kalian, soal UAS dendrologi akan sangat bagus sebagai bahan pembanding. Tapi kalaupun belum bisa, niati belajar dendrologi ini untuk mengenal kekayaan hayati khususnya pohon di Indonesia. Mulai dari ekosistem hutan pantai, hutan mangrove, hutan dataran rendah, hingga hutan pegunungan, serta jenis-jenis penting lainnya. Memang pada sesi bersama saya, materi hutan mangrove tidak banyak saya singgung, ini mohon maaf. Kalian bisa usaha mendapatkan lebih banyak di kelas A untuk hutan mangrove, khususnya perbedaan morfologi jenis-jenis pohon di hutan mangrove menurut karakter akarnya, paling jelas kan akar, kemudian karakter daun, dan juga karakter buah. Itu biasanya menarik untuk ditanyakan di soal ujian. Makanya mohon kalian berusaha untuk mendapatkannya di kelas A. Baik, demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri. Sisa waktu ini kalian gunakan untuk mencermati beberapa video dan paper yang saya kirimkan via Simaster. Dan sambil kalian membuat catatan kecil, apa ciri-ciri khasnya, apa ciri-ciri morfologinya, bahkan juga perbedaannya. Begitu ya, semoga bisa diingat sepanjang masa, bermanfaat bagi masa depan kalian di dunia pekerjaan maupun di lingkungan hidup. Dari awal mengisi kuliah hingga hari ini banyak kekurangan, termasuk minggu lalu saya sakit ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kekurangan materi, nanti kalau saya dapatkan akan saya susulkan via Simaster, termasuk rekaman video hari ini saya akan sampaikan kepada kalian via Simaster juga bagi para mahasiswa yang mungkin belum hadir. Dan sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas partisipasi kalian, kesemangatan kalian dalam belajar dendrologi. Semoga Allah memberikan
kelancaran dan keberkahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, terima kasih kembali.